Mbak Ola sudah jadi host ya. Iya, Bu, sudah. Oke. Oke, kita harusnya mulai jam berapa ya? Saya sambil share screen ya sebentar. Oke, saya mulai saja sekarang ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Semangat pagi, Selamat selamat siang, siang, tapi Bu. pagi ya. Semoga semua sehat-sehat semua ya, karena kita sebentar lagi akan menghadapi UTS. Ya, teman-teman sudah tahu ya jadwalnya ya. Kalau nggak salah tanggal 11 November. Nah, sesuai janji saya, jadi di minggu terakhir sebelum UTS, saya akan mengadakan kelas online. Ya, jadi minggu ini kita akan membahas tentang training and development atau pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Nah, kalau dilihat dari definisinya, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja atau karyawan, ya, ada beberapa tokoh, saya ambil dari Berry dan Houston, ya. Pelatihan dan pengembangan adalah sebagai usaha yang direncanakan dengan sengaja tentang serangkaian pengalaman belajar yang didesain atau dirancang untuk memodifikasi sejumlah karakteristik karyawan, yaitu di level kognisi, ya, kemudian ada keterampilan dan pembentukan sikap. Ya, mungkin ada afeksi dan psikomotoriknya juga berarti ya di sini ya. Jadi ini merupakan suatu upaya ya yang direncanakan ya. Jadi bukan sekedar kita melakukan pelatihan atau pengembangan, tapi harus ada program yang sudah disusun secara sistematis ya. Kemudian merupakan serangkaian pengalaman belajar. Jadi ada proses belajarnya. Ya, kalau teman-teman sudah ngambil mata kuliah psikologi belajar kan sudah tahu tuh apa yang dinamakan dengan proses belajar. Ya, dan di sini di pelatihan dan pengembangan berarti ada pengalaman-pengalaman belajarnya ya. Kemudian gunanya untuk apa? Untuk memodifikasi sejumlah karakteristik karyawan atau atribut tenaga kerja seperti pengetahuannya ya, kemudian skillnya dan sikapnya. Oke. Kemudian ada definisi lain yaitu yang digagas oleh Sikula dalam Munandar ya. Teman-teman masih ingat nggak Munandar, bukunya Psikologi Industri Organisasi ya. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek. Oh, sorry kok menggema ya. Oke. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja baik non-manajerial maupun manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Jadi kalau pelatihan itu biasanya lebih ke pengetahuan gitu ya, menambah pengetahuan, knowledge gitu ya, kemudian skill untuk tujuan tertentu. Jadi kalau yang mau dikembangkan knowledge-nya misalnya tentang apa sih? Tentang misalnya rekrutmen seleksi gitu ya, prosesnya seperti apa rekrutmen, atau tentang payroll penggajian misalnya. Nah, itu bisa diikuti oleh tenaga kerja baik di level manajerial maupun non manajerial. Ya, kemudian kalau pelatihan tuh sifatnya lebih jangka pendek ya. Jadi jangka waktunya lebih pendek dibanding pengembangan. Nah, kalau pengembangan di sini adalah proses pendidikan yang lebih panjang jangka waktunya, yang menggunakan prosedur juga yang sama, sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja di level manajerial, ya misalnya supervisor ke atas lah ya, atau koordinator ke atas,
mempelajari pengetahuan konseptual ya dan teoritis untuk tujuan umum. Jadi ini yang dikembangkan di level konseptualnya ya, di pengetahuannya ya, kemudian apa ya, proses berpikirnya ya, strategiknya. Nah, ini tujuannya secara umum ya. Misalnya kalau level manajerial tuh untuk mengembangkan leadership-nya misalnya. Ya, itu bedanya pelatihan dan pengembangan. Jadi kalau teman-teman angkatan 17 mungkin saat ini sedang mengambil mata kuliah psikologi pelatihan ya atau pelatihan psikologis. Nah, itu mungkin lebih tahu gitu ya perbedaan pelatihan dan pengembangan itu apa. Tapi kalau secara garis besar kurang lebih ya kalau waktunya, kalau pelatihan lebih pendek, pengembangan lebih panjang karena dia orientasinya ke penugasan untuk masa yang akan datang. Ya, jadi misalnya nih calon manajer gitu ya, atau manajemen trainee. Nah, manajemen trainee itu dia bukan pelatihan tapi pengembangan karena dia akan diproyeksikan sebagai calon manajer ke depannya. Ya, atau supervisor, dia akan diprediksikan atau diproyeksikan menjadi calon manajer. Nah, itu dia dikembangkan, misalnya diberikan mentoring ya, kemudian diberikan job assignment ya, dan lain-lain. Kalau pelatihan misalnya level karyawan, staff gitu ya, untuk front office, nah misalnya diberikan pelatihan tentang komunikasi efektif misalnya atau kemampuan melayani, service excellent dan lain-lain. Jadi lebih teknis. Oke. Nah, di sini pelatihan versus pengembangan ya. Pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan spesifik karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Ya, kemudian pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai penugasan di masa yang akan datang. Nah, di sini kelihatan ya, namanya pelatihan dan pengembangan itu untuk apa sih? Ya, supaya jika masih ada gap ya antara saat ini, kalau pelatihan berarti saat ini ya. Saat ini misalnya dari hasil penilaian kinerja. Minggu lalu kan kita membicarakan atau membahas tentang penilaian kinerja ya. Nah, salah satu manfaat penilaian kinerja itu untuk mengetahui kompetensi karyawan. Jika dari penilaian kinerja itu ternyata masih ada gap gitu ya, harusnya kompetensinya yang harus dicapai itu misalnya 4, ternyata dia masih ada di 3 misalnya untuk komunikasi misalnya ya, salah satu aspek yang dinilai. Nah, berarti dia dimungkinkan membutuhkan training ya untuk melatih komunikasinya. Ya berarti ada gap nih di saat ini gitu ya. Nah, kalau development lebih pada kira-kira kita bisa mengetahui gap-nya saat ini dengan nantinya pada saat dia ditugaskan, misalnya menjadi manajer gitu ya. Dari hasil assessment kompetensi misalnya ya, diketahui nih karyawan A ya misalnya yang merupakan talent gitu ya, calon manajer gitu ya. Ternyata dia masih ada gap di leadership-nya, di kompetensi leadership. Ya, sehingga dia harus dikembangkan. Caranya seperti apa? Misalnya dia melakukan mentoring dengan seniornya misalnya atau diberikan job assignment dan lain-lain. Nah, itu namanya pengembangan. Jadi training and development sama-sama untuk melihat kesenjangan ya antara kemampuan kerja dan tuntutan tugas, tapi kalau training fokusnya saat ini, kalau development masa yang akan datang. Tapi pengembangannya dilakukan saat ini, cuman untuk proyeksi ke depannya gitu ya. Nah, ini contoh pelatihan ya. Kalau program pelatihan untuk manajerial ini biasanya diberikan oleh lembaga pendidikan manajemen gitu ya. Atau provider pelatihan ya dan manajemen. Misalnya kalau di Indonesia itu yang terkenal ada PPM ya. Kemudian bentuknya seperti workshop atau lokakarya ya, misalnya untuk manajer produksi ya, berarti diberikan pelatihan bagaimana melakukan mengelola bagian produksi ya, workshop manajemen produksi. Kemudian misalnya untuk manajer pemasaran diberikan workshop tentang manajemen pemasaran. Kalau manajer HRD misalnya diberikan workshop tentang bagaimana menghandle wawancara berbasis kompetensi, misalnya untuk seleksi, kemudian payroll atau hubungan industrial dan lain-lain. Ya, itu bentuknya seperti workshop. Atau misalnya kayak yang pernah saya ikuti namanya Certified Professional Human Capital Management. Nah, itu biasanya banyak diikuti oleh para manajer HR ya. Jadi di situ kan ada materinya, kemudian ada diskusi kelompok, ada studi kasus dan lain-lain.
Jadi kalau training itu ada yang sekedar seperti diberikan materi saja gitu ya, itu namanya seminar ya. Jadi kita hanya mendengarkan gitu ya, pemateri melakukan presentasi tentang materi, tapi tidak diberikan studi kasus gitu ya, atau tidak mengerjakan pekerjaan gitu ya, atau kalau workshop kan ada tugas-tugasnya. Ya, nah kalau seminar kan kita hanya searah saja ya, paling bertanya aja gitu ya. Tapi kalau workshop dia ada studi kasusnya biasanya atau diskusi kelompok. Kemudian program pelatihan untuk non-manajerial diberikan oleh Balai Latihan Kerja, misalnya atau provider training, atau juga dilaksanakan oleh internal perusahaannya itu sendiri. Ya, misalnya di sini kalau secara teknis bentuk pelatihannya seperti pelatihan komputer, IT, misalnya, kemudian bahasa Inggris, ya, komunikasi efektif, service excellent dan lain-lain. Nah, kalau di hotel ya, dulu kan saya pernah praktek di hotel ya, magang di hotel. Nah, itu pernah ada. Jadi seminggu itu 2 kali ya, pelatihan bahasa Inggris langsung dengan native-nya. Jadi dulu tuh pernah menjadi tamu di hotel itu ya dari Inggris kalau nggak salah. Kemudian dia masih di Indonesia, kemudian dia diundang untuk menjadi trainernya ya untuk melatih karyawan di hotel itu kemampuan bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Jadi bisa di handle oleh vendor gitu ya atau provider training atau oleh internal perusahaan itu sendiri. Atau kalau misalnya terkait dengan teknis, misalnya ini pelatihan tentang menghandle kalau misalnya ada kebakaran gitu ya. Jadi pelatihan menggunakan alat pemadam kebakaran gitu ya. Itu nanti yang memberikan training misalnya dari manajernya langsung dan lain-lain. Nah, kalau pengembangan bisa jadi diberikan seperti atau diikutkan tugas belajar atau disekolahkan gitu ya. Misalnya di sini ada lembaga pendidikan manajemen dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan untuk strata S2 kurang lebih 2 tahun. Nah, disekolahkan di situ misalnya kayak Prasetya Mulia, PPM dan lain-lain banyak lah ya. Kalau di Mercu Buana mungkin S2-nya Mercu Buana ya atau kelas karyawan. Tapi kalau kelas karyawan kan masih S1 ya, tapi yang S2 kebanyakan. Kemudian ada juga mentoring, kemudian ada magang. Ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang mentoring, magang seperti apa ya. Tolong di-mute dulu. Yang baru join. Mbak Ola tolong di-mute, Mbak. Oke, kemudian kita bicara juga tentang orientasi pegawai. Ya, apa sih itu orientasi pegawai? Jadi di sini orientasi adalah program pelatihan yang khusus diperuntukkan untuk tenaga kerja baru. Ya, jadi tidak melatih keterampilan, tapi materi yang diberikan adalah tentang misalnya job description-nya, gitu ya. Kan karyawan baru kan belum tentu tahu gitu ya tentang job desk-nya, tentang peraturan-peraturannya, misalnya ada aturan perusahaan secara tertulis, kemudian sejarah perusahaan, budaya organisasinya, visi, misi, value-nya, dan lain-lain. Ya, jadi lebih ke orientasi ya, kayak teman-teman misalnya waktu masih jadi maba, kan ada orientasi juga ya, nah itu tentang kampus, tentang mata kuliah, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar para tenaga kerja dalam waktu singkat dapat mengenali dan menyesuaikan diri pada perusahaan dengan budaya perusahaannya. Nah, karena penting ya, value itu kan menjadi salah satu panduan dalam meng-hire orang atau meng-hire karyawan baru. Kalau misalnya value-nya nggak match, ya bisa jadi karyawan itu ya resign lebih awal bisa jadi karena memang nggak cocok nih dengan perusahaannya. Dia bisa melakukan pekerjaannya, tapi kalau nggak cocok dengan budayanya, ya buat apa gitu ya. Nah, program pelatihan semacam ini sering dinamakan induksi atau induction, orientasi atau persiapan. Ya, kembali lagi waktu saya magang di hotel, ya saya bersama anak-anak yang PKL, ya dari LPK pariwisata, perhotelan. Nah, mereka kan trainee, ya kurang lebih 3 bulan. Nah, saya dengan mereka itu diberikan induction gitu ya di suatu ruangan meeting biasanya. Nah, diberikan tuh, dikasih tuh materi tentang hotel itu apa sih, visi misinya, ya sampai ke harga-harganya, ya.
Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya trainee itu melayani tamu, ya tidak bingung gitu ya. Nanti ditanyain harganya, harus nanya dulu lah. Nah, itu kan malah merusak image ya. Jadi perlu namanya induction. Nah, ini kembali lagi saya coba masukkan slide-slide gitu ya dari saya mengikuti workshop CPHCM ya, Certified Professional Human Capital Management, supaya lebih update aja sih ya tentang teori-teori yang ada atau perkembangan human resource di Indonesia atau di dunia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada pilar-pilar gitu ya, atau zaman-zaman HR gitu ya, dari mulai personalia, human resource sampai human capital ya. Training and development ini mengalami shifting gitu ya, atau mengalami pergeseran gitu ya. Kalau di zaman personalia namanya memang masih training ya, tapi kalau di human resource namanya sudah training and learning ya, jadi pelatihan dan pembelajaran. Kemudian di zaman personalia training itu adalah hak karyawan ya. Kalau di zaman human resource training itu adalah termasuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, kemudian di zaman personalia tidak ada training need analysis atau analisis kebutuhan pelatihan. Ya, jadi belum ada tuh assessment kebutuhan pelatihan. Jadi kalau melakukan training ya sekedar melakukan training aja gitu ya. Tapi nggak ada assessment sebelumnya. Sehingga belum tentu pelatihan yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tujuan perusahaan. Nah, kalau di human resource sudah ada TNA ya, atau training need analysis dan rencana pelatihan. Ya. Kemudian di masa-masa personalia belum ada evaluasi tuh untuk pelatihan. Jadi pelatihan selesai ya sudah gitu ya, nggak ada evaluasinya. Tapi kalau di era human resource ya ada evaluasi training ya sampai 4 level berdasarkan model dari Kirkpatrick. Ini tokohnya yang menggagas tentang training evaluation. Kemudian metodenya atau model pelatihannya adalah kelas gitu ya, dengan satu arah ya, jadi sekedar ceramah, sehingga yang memberikan materi adalah disebut dengan lecturer atau dosen atau pengajar gitu ya. Kemudian diadakan oleh departemen training ya. Tidak ada template dan standar kualitas untuk training atau pelatihan ya. Jadi tidak ada panduannya seperti apa sih training yang efektif gitu ya. Kemudian targetnya hanya sampai level knowledge ya. Jadi memodifikasi pengetahuan saja. Ya, jadi tidak sampai ke keterampilan atau sikap gitu, enggak. Nah, kalau di era human resource metodenya classroom dan experiential learning. Jadi belajar melalui pengalaman. Ya, kemudian namanya trainer yang memberikan pelatihan, kemudian diadakan oleh bagian training dan juga line manager atau manajernya. Gitu ya. Jadi yang melakukan training nggak harus trainer dari luar, tapi manajer yang ada di perusahaan itu juga bisa melakukan training sesuai kebutuhan saja sih pelatihannya mau apa gitu ya. Kemudian ada template yang standar tentang training dan lebih banyak training dilakukan. Kemudian targetnya bukan hanya knowledge tapi juga skill. Nah, ini perbedaan ya training and development di era personalia dan human resource. Nah, sekarang kita bandingkan human resource dan human capital. Ya, kalau di human capital namanya sudah learning and development, bukan lagi training and development ya. Tapi karena ini kita masih tahap-tahapnya, anggap saja kita masih di HR ya, kita ngomongnya tetap training and development gitu ya. Kemudian training sebagai suatu investasi ya, dalam melatih atau memberikan training dan pengembangan kepada karyawan itu merupakan suatu investasi sehingga karyawan lebih kompeten gitu ya. Kemudian sudah ada seperti TNA namanya developmental need analysis ya, dalam bentuk matriks development atau matriks pengembangan. Jadi nanti kompetensi yang dibutuhkan apa saja sih? Ya, itu nanti di breakdown gitu ya. Standar atau level yang diharapkan yang harus dipenuhi adalah berapa misalnya. Kemudian ada evaluasi training sampai dengan tahap Return on Training Investment Analysis atau disingkat ROTI ya. Jadi kalau misalnya bisnis itu kan ada ROI ya,
return on investment analysis. Nah, kalau di training ini juga ada namanya ROTI tadi. Kemudian metodenya berbasis web gitu ya. Jadi web based learning dan lebih banyak assignment ya. Jadi bukan off the job training gitu ya yang dilakukan di luar pekerjaan, tapi yang terkait dengan pekerjaan. Jadi diberikan job-job assignment atau project-project gitu ya. Kemudian namanya fasilitator yang memberikan materi, kemudian diadakan oleh sumber daya yang ada di organisasi melalui job assignment tadi. Kemudian dirancang sendiri tuh ya kualitasnya seperti apa ya pelatihannya ya dan lebih banyak mengacu ke kualitas. Jadi kalau kemarin slide-nya belum saya edit ya, belum saya revisi, harusnya tailor-made and more to quality, bukan quantity. Kalau quantity itu kan kita hanya melihat banyaknya pelatihan yang dilakukan, ya, tapi kualitasnya seperti apa kita nggak tahu, tidak diperhitungkan. Tapi kalau di human capital harus lebih banyak memperhitungkan kualitas. Kemudian targetnya bukan hanya knowledge and skill, tapi juga ke kompetensi. Ya, jadi kompetensi itu lebih komprehensif dibandingkan sekedar knowledge dan skill. Nah, itu perbandingan ya tentang training and development ya dari era personalia, human resource sampai human capital. Nah, ini pendekatan pengembangan ya. Sebenarnya lebih ke pengembangan ini bukan ke pelatihan ya. Jadi ada namanya on the job development dan off the job development. Kalau on the job development itu ada namanya coaching ya. Kemudian ada komite penugasan, jadi dia dikasih assignment gitu ya. Kemudian ada job rotation. Nah, kalau job rotation itu kan dia transfer pekerjaan ya. Jadi misalnya dia tadinya di front office ya di hotel. Kemudian dia dipindahkan atau ditransfer ke misalnya F&B ya. Levelnya sama nih, sama-sama staff misalnya, tapi kan pekerjaannya berbeda. Nah, itu kan bisa menambah skill juga, pengetahuan skill gitu ya. Nah, itu namanya job rotation. Kemudian bisa diposisikan sebagai asisten dari manajer siapa misalnya. Ya, misalnya dia pengen dikembangkan di marketingnya ya, dia posisinya bisa dianggap atau diposisikan sebagai asisten dari manajer marketing misalnya. Jadi ini kayak mentoring lah istilahnya ya. Kemudian kalau yang di luar tempat kerja atau off the job adalah ada tugas belajar ya. Bisa yang formal atau non formal gitu ya. Kemudian pelatihan hubungan antar manusia. Jadi ini kayak melatih kepekaan gitu ya, empati. Kemudian diberikan studi kasus untuk memecahkan suatu permasalahan yang terkait pekerjaan misalnya. Kemudian role playing ya. Nah, di sini juga ada misalnya simulasi ya, kemudian cuti panjang dan pelatihan di luar ruangan. Ya, jadi ini pendekatan pelatihan dan pengembangan tapi lebih banyak di pengembangannya. Oke. Nah, ini arti dan pentingnya pengembangan SDM. Ya, jadi setiap organisasi memiliki tuntutan-tuntutan tersendiri. Ya, di sini ada misalnya perubahan internal yang ada dalam organisasi itu seperti apa sih yang bisa menyebabkan adanya tuntutan untuk berubah, ya, atau mengembangkan kompetensi karyawan. Misalnya apa ya? Kalau di hotel atau di perusahaan lain ya, kalau di kampus misalnya. Perubahan internal yang sedang terjadi saat ini apa? Yang membutuhkan tindakan segera untuk mengembangkan karyawan. Ya, misalnya jumlah mahasiswa baru, ya. Jumlah mahasiswa baru sekarang kan juga lumayan meningkat ya. Kalau nggak salah sih yang semester ini, tahun ini 750 deh mahasiswa baru psikologi sendiri loh ya. Nah, itu kira-kira dengan adanya mahasiswa baru sebanyak itu apa sih yang harus diperbaiki gitu ya? Entah itu pelayanannya, ya kompetensi pelayanan, ya kemudian komunikasi dan lain-lain, atau terkait dengan IT, ya. Kemudian perubahan eksternalnya apa? Misalnya terkait pandemi COVID-19, ya yang menyebabkan beberapa aspek menjadi berubah, gitu ya. Ya dengan adanya e-learning misalnya, ya. Kan tadinya kan kita e-learning hanya
beberapa kali saja ya waktu masih normal ya sebelum COVID datang gitu ya. Ternyata setelah COVID datang menghampiri, ya setiap hari kita e-learning kan. Nah, kira-kira kebutuhan anggota organisasi khususnya dosen gitu ya. Ini saya agak patah-patah ya. Halo? Agak patah-patah nggak? Halo, halo. Halo? Oh, saya nggak bisa ngeliat chatnya ya, sebentar. Lanjut ya. Oke. Misalnya terkait tadi ya, ada perubahan eksternal terkait pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan karyawan atau dosen khususnya dan staf-staf pendidik gitu ya, tenaga pendidik itu harus meningkatkan kompetensinya terutama penggunaan teknologi. Nah, dari tuntutan tersebut ya diperlukan usaha-usaha pengembangan kompetensi SDM yang diarahkan pada 3 aspek. Ya, ini 3 aspek psikologis manusia ya, kognitif, afektif dan psikomotorik. Suaranya masih putus-putus ya. Oke, sekarang masih putus-putus nggak ya? Oke. Oke, ternyata tadi tuh 40 menit terlewati gitu ya. Saya sudah kehabisan ini akun yang free. Ya nggak apa, kita bisa meneruskan. Oke ya, jadi dengan adanya usaha-usaha untuk mengembangkan kompetensi SDM yang diarahkan pada 3 aspek tadi, diperlukanlah pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Ya, gunanya untuk apa? Yang pertama untuk memperbaiki kinerja pastinya. Yang tadinya tidak memiliki kompetensi di bidang tertentu gitu ya, bisa jadi harus ditingkatkan nih sehingga kinerjanya bisa lebih bagus gitu ya. Membantu karyawan baru, nah tadi lewat adanya induction, orientasi, kemudian meningkatkan kepekaan, tadi misalnya ada pelatihan yang terkait dengan hubungan antar manusia, kerjasama gitu ya, teamwork itu kan bagian dari pelatihan juga, team building gitu ya. Kemudian untuk mempersiapkan promosi, ya jadi karyawan-karyawan calon manajer nantinya ya calon leader, nah itu harus dipersiapkan nih dengan cara apa? Dengan cara pengembangan. Kemudian yang pasti adalah mengembangkan individu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi karyawan ya. Tujuannya adalah tadi memperbaiki kinerja, membantu karyawan baru. Nah, dampaknya apa? Dengan dilakukan pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan meningkatkan pengalaman kerja, itu akan mengurangi error atau kesalahan-kesalahan. Ya, bisa jadi karyawan tadinya itu tidak terampil gitu ya. Misalnya kalau saya contohkan lagi di hotel lah ya yang saya agak familiar gitu ya. Ada di bagian housekeeping ya. Stafnya harus making bed namanya ya, jadi membersihkan ruangan, membersihkan tempat tidur gitu ya. Tapi karena dia tidak terampil sehingga terjadi error-error ya, misalnya masih banyak rambut tuh di karpet, nah itu kan bisa menimbulkan komplain ya dari tamu. Dan dengan dilatih gitu ya supaya lebih terampil akan mengurangi error. Kemudian mengurangi turnover ya, jadi karyawan yang tidak merasa kompeten gitu ya akan bisa terkurangi intensinya untuk meninggalkan perusahaan, atau karyawan-karyawan yang merasa tidak termotivasi karena tidak pernah diberikan training and development, itu juga akan mengalami penurunan intensi turnover. Yang pasti meningkatkan produktivitas, ya, perubahan sikap, ya, kemudian kemampuan untuk berkembang, ya, kemudian juga mengurangi supervisi, ya. Jadi kembali lagi kalau misalnya tadi yang di housekeeping ya, kalau dia masih sering melakukan kesalahan kan harus disupervisi terus-menerus ya. Nah, dengan dilakukan pelatihan supaya dia lebih terampil, berarti kan mengurangi supervisi gitu ya. Kemudian yang pasti ada kemampuan atau keahlian-keahlian yang baru. Ya misalnya kayak dosen yang tadinya nggak bisa pakai Zoom, nggak bisa pakai Google Meet dan lain-lain gitu ya. Dengan adanya pelatihan gitu atau belajar dari pengalaman sendiri bisa menambah kapabilitas yang baru atau kemampuan atau kompetensi yang baru.
Oke, nah ini saya skip aja ya. Tujuan pelatihan dan pengembangan hampir sama dengan yang tadi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu output atau kualitas produksi, meningkatkan ketepatan dan perencanaan SDM, ya ini terkait dengan manpower planning, ya, meningkatkan semangat kerja, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik atau talent, ya mereka akan lebih betah karena merasa dikembangkan kompetensinya. Kemudian menjaga K3, ya. Jadi ada pelatihan K3 misalnya atau pelatihan menggunakan alat atau mesin sehingga dapat dikurangi tuh kecelakaan-kecelakaan kerja, kemudian menghindari keusangan, maksudnya adalah apa? Jadi kan dengan adanya teknologi baru kita harus beradaptasi ya. Nah, kalau kita tidak bisa membuat diri kita beradaptasi melalui pelatihan gitu ya, itu akan bisa membuat kita akan tertinggal gitu ya. Kita tidak jadinya gaptek gitu loh. Nah, padahal kayak saya dosen, nah harusnya juga jangan gaptek gitu ya. Kemudian menunjang pertumbuhan pribadi. Nah, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan yaitu yang pertama adalah adanya analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Nah, ini training need analysis ini harus disesuaikan dengan yang pertama kita melihat atau menganalisis dulu kebutuhan organisasi itu apa. Ya, kemudian tugas yang dibutuhkan ya oleh karyawan itu seperti apa dan karyawan seperti apa sih yang harus diikutkan pelatihan. Nah, itu namanya analisis organisasi, analisis tugas dan analisis karyawan atau person. Kemudian kita membuat semacam modul ya, modul pelatihan. Jadi ditentukan dulu tujuan dan materi pelatihan. Misalnya nih, kita mau membuat materi tentang transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Tujuannya untuk apa sih? Ya, kita melakukan pelatihan itu ada tujuan umum, tujuan khusus misalnya. Kemudian materinya seperti apa? Kita pakai teorinya siapa? Aspek-aspeknya apa saja gitu ya yang bisa dijadikan sesi-sesi pelatihan gitu ya. Nah, ini dalam membuat materi ini atau menyusun modul, kita juga harus memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip belajar. Jadi kalau misalnya untuk level karyawan itu ya biasanya menggunakan metode belajar untuk orang dewasa atau andragogi. Ya, beda dengan anak-anak itu namanya kan pedagogi. Nah, itu kan pelatihannya jenisnya beda, prinsip belajarnya juga pasti beda. Kemudian biayanya ada nggak sih untuk melakukan penelitian gitu ya? Pelatihan ya. Jangan sampai kita melakukan pelatihan ya udah euforia gitu ya menyusun materi modul tapi ternyata budgetnya nggak ada gitu ya. Sehingga hanya menjadi wacana gitu kan. Kemudian fasilitas yang disediakan juga ada nggak? Misalnya kalau ada games gitu ya, gamesnya fasilitasnya apa? Untuk pelatihannya mau diadakan di luar atau di dalam dan lain-lain. Kemudian waktu yang dialokasikan juga ada apa enggak? Jangan sampai mengganggu pekerjaan gitu. Nah, kemudian baru ditentukan nih metode pelatihannya, apakah on the job training atau off the job training. Dan setelah dilakukan pelatihan, baru dilakukan evaluasi. Nah, ini tahapannya juga ya dalam melakukan pelatihan. Jadi ada analisis kebutuhan pelatihan dulu atau need assessment. Ya, jadi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dengan melakukan analisis organisasi, tugas dan orang. Nah, kemudian tadi menentukan tujuannya, tujuan instruksionalnya gitu ya. Ini kita mau melakukan pelatihan itu tujuannya untuk apa sih? Hanya mengubah di level pengetahuankah gitu ya atau sampai ke skill atau sampai ke penerapannya. Kemudian tadi mendesain belajar. Jadi ini hanya pengembangan dari yang slide sebelumnya ya, mendesain lingkungan belajar dengan menguji karakteristik belajar orang dewasa atau andragogi, kemudian prinsip-prinsip belajar gitu ya. Kemudian mengembangkan materi dan metode pelatihan, pelaksanaan pelatihan. Nah, setelah pelatihan selesai, nah ini harus dilakukan evaluasi. Nah, evaluasinya harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu evaluasi untuk reaksi. Nah, ini akan kita bicarakan di slide selanjutnya ya. Oke, nah ini namanya bagian tahap-tahapan pelatihan. Nah, yang pertama dulu lah, kita melakukan training need analysis dulu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan TNA? Ya, TNA merupakan prosedur yang sistematis dan objektif untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang di dalamnya terdapat kesenjangan antara yang diinginkan dan yang ada.
Ya, jadi merupakan rangkaian gitu ya, upaya-upaya atau usaha-usaha juga yang dilakukan secara prosedural ya, kemudian sistematis dan objektif. Untuk mengetahui nih kebutuhan pelatihannya ya, sehingga tahu nih antara reality dan ekspektasi, nah itu ada kesenjangan atau tidak gitu ya. Nah, dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan ada 3 analisis yang dilakukan. Ya, melakukan analisis organisasi, pekerjaan, dan orang. Jadi kalau analisis organisasi itu menjawab beberapa pertanyaan nih, misalnya, apakah pelatihan yang dilakukan selaras dengan tujuan atau strategi organisasi? Ya, karena semua program MSDM itu harus selaras dengan tujuan organisasi kan? Ya, misalnya nih organisasi ke depannya mau ngapain gitu ya? Atau misalnya ada suatu startup ya, yang ingin mengembangkan di bagian tertentu, misalnya yang tadinya bank konvensional menjadi bank syariah, misalnya kalau kita ngomongin perbankan ya. Kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan gitu ya, supaya selaras dengan tujuan organisasi itu. Ya berarti kan mengadakan pelatihan yang terkait dengan perbankan syariah misalnya. Kemudian akankah pelatihan menghasilkan perubahan perilaku karyawan yang akan berkontribusi pada organisasi? Ya, pelatihan itu efektif nggak sih gitu ya untuk organisasi? Dampaknya seperti apa sih nantinya? Misalnya nih pelatihan service excellent. Kira-kira perubahan perilaku karyawan seperti apa yang akan berkontribusi pada organisasi terkait dengan pelatihan service excellent? Ya, berarti kemampuan melayani secara prima untuk mengurangi komplain, ya komplain pelanggan atau customer misalnya. Nah itu berarti kan latihannya bisa menjawab tentang analisis organisasi. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait analisis pekerjaan atau analisis tugas. Ya, setiap karyawan memiliki tugas-tugas tertentu ya terkait dengan atau sesuai dengan job description yang dimiliki. Nah, bagaimana sih atau apa yang seharusnya diajarkan di pelatihan agar karyawan memiliki kinerja yang tinggi dalam bekerja? Ya, jadi kalau misalnya dia job desk-nya sebagai seorang sekretaris gitu ya. Nah, ada kan standar-standarnya ya untuk menjadi seorang sekretaris itu seperti apa, misalnya di komunikasinya gitu ya. Kemudian manajemen waktunya dan lain-lain gitu ya. Atau ada target-target yang harus dipenuhi. Nah, dari assessment tersebut, assessment ya terhadap pekerjaan yang dilakukan si orang tersebut, kira-kira masih ada gap nggak sih? Ya, intinya kan kalau pelatihan dan pengembangan itu mencari gap ya. Kalau sudah tidak ada gap atau over gitu ya, maksudnya dia lebih bagus dari standarnya ya tidak perlu ada pelatihan gitu ya. Nah, kalau misalnya masih ada gap, nah itu baru ada pelatihan. Kemudian tipe pelatihan spesifik apa yang akan dilakukan ya. Jadi terkait job desk-nya tadi, kira-kira pelatihan apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya sekretaris tadi untuk time manajemennya masih kurang nih. Nah, kira-kira pelatihan seperti apa yang sesuai gitu. Atau goal setting atau apa gitu ya. Kemudian analisis individu atau perorangan. Nah, ini yang dianalisis orangnya. Nah, ini biasanya terkait kompetensi. Ya, bagaimana kompetensi dari karyawan yang ada? Ya, misalnya tuh di divisi pemasaran, ya. Di divisi pemasaran ternyata kompetensinya banyak nih yang masih belum bisa menjual atau melakukan negosiasi atau melakukan komunikasi persuasif ya sehingga target-targetnya banyak yang tidak tercapai gitu ya. Nah, itu kan terkait kompetensi yang dimiliki ya ternyata masih under standar. Kemudian berarti siapa aja sih karyawan yang membutuhkan pelatihan tersebut. Nah, dari divisi itu misalnya ya dianalisis nih orang-orangnya siapa aja dari matriks kompetensi yang ada yang masih ada gap-nya. Nah, itu yang diikutkan menjadi peserta pelatihan. Nah, itu kurang lebih tentang training need analysis. Jadi untuk melakukan pelatihan nggak bisa ya seharusnya kalau nggak ada TNA ya, karena TNA itu bisa menjawab kebutuhan organisasi juga gitu ya. Kalau cuma sekedar melakukan pelatihan, kayaknya yang lagi ngetren sekarang ini nih gitu ya, ikut-ikutan aja lah. Tapi ternyata nggak match gitu ya dengan strategi organisasi ke depannya ya percuma, malah ngabisin biaya gitu kan. Nah kemudian tujuan pelatihannya juga harus ditentukan. Ya, harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan. Ya, makanya tadi kan tujuannya ya, secara instruksional mengubah di level tataran yang mana sih? Hanya pengetahuan saja atau sampai ke sikapnya atau perilaku. Ya.
Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan nih materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Nah, disusunlah modul pelatihan. Dan nanti kalau teman-teman mau sudah akan mengambil atau nantinya mengambil mata kuliah psikologi pelatihan, akan belajar juga mau menyusun modul pelatihan. Jadi kalau di sini ada yang cita-citanya nanti lulus S1 psikologi jadi trainer, nah penting nih ya pengetahuan sampai aplikasi menyusun modul pelatihan ya tentang training and development. Selain nanti praktek menjadi trainer sesungguhnya ya. Nah, tadi setelah tujuan kita tentukan nih metode-metode pelatihannya ya. Metode pelatihan sebenarnya ada dua ya sifatnya. On the job training atau yang dilakukan terkait dengan pekerjaan atau di dalam perusahaan ya. Jadi di dalam kantor gitu ya, kita nggak keluar kantor ya. Itu namanya on the job training. Yang pertama ada job instruction training. Jadi seperti manajer atau supervisor itu memberikan arahan-arahan atau instruksi kepada bawahannya. Ya, misalnya kalau di bagian sales gitu ya. Nah, ada karyawan atau staff yang akan melakukan sales call namanya. Jadi berkomunikasi lewat telepon untuk menjual sih ya intinya gitu. Nah, itu nanti diarahkan sama atasan, ya entah itu supervisor atau manajer bagaimana sih cara melakukan sales call yang benar, ya yang tepat dan efektif dan menjual. Ya, itu namanya job instruction. Nah, itu kan dilakukan di dalam pekerjaannya atau di kantor. Kemudian ada coaching. Nah, kalau coaching ini nggak hanya pelatihan, tapi bisa juga ke pengembangan, ya. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan langsung dengan membimbing karyawan melakukan pekerjaan secara informal dan biasanya tidak terencana. Nah, biasanya tidak terencana, tapi banyak juga ya yang sudah direncanakan, bahkan sudah ditetapkan, disepakati bersama antara coach dengan coachee. Ya, coach itu berarti karyawan yang dilakukan coaching ya. Itu kesepakatannya kira-kira mau 3 sesi kah atau mau 4 sesi. Nah, itu nanti dilakukan secara bersama-sama keputusannya antara coach dan coachee. Jadi kalau coaching ini, saya kan sudah memberikan pertanyaan ya, kalau nggak salah di forum ya, perbedaan coaching dan mentoring kalau nggak salah. Ada yang mau menyampaikan nggak perbedaannya apa? Coaching itu apa, mentoring itu apa? Monggo. Oke. Ya, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Coaching apa? Mentoring apa? Kalau mau dilihat dulu yang di e-learning silahkan ya, tinggal dibacain aja. Ayo, biar nggak cuma saya yang ngomong nih, biar kita dua arah. Apa itu coaching? Apa itu mentoring? Halo, halo. Oh, pada diam 1000 bahasa nih. Saya. Ya, Mas Martin, monggo. Kalau coaching itu di mana kita dilatih untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau mentoring itu di mana kita bisa berlatih sambil sharing dengan mentor kita bagaimana cara terbaik dan juga keinginan kita, Bu. Begitu, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Yang mau menambahkan? Kalau yang masuk ke pengembangan yang mana, Mas? Coaching apa mentoring? Yang masuk ke pengembangan coaching apa? Hah? Lebih ke mentoring, Ibu, menurut saya. Oke, Mas Hendri ya? Iya, Bu. Oh. Kalau coaching kayak Ingin gimana, coba Mas? jawab lagi. Monggo. Kalau menurut saya coaching itu dia lebih seseorang yang nge-coach kita untuk mencapai sebuah tujuan nih, Bu, tujuan utama. Jadi dibantu kita bagaimana cara mencapai tujuan utama kita. Sementara kalau dia mentoring itu seseorang yang berbagi pengalaman, Ibu, atau pengetahuannya yang sudah berpengalaman.
Jadi pengalaman itu dibagi ke kita, Ibu, seperti itu. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau coaching itu sebenarnya apa ya, coachnya itu hanya membantu ya, membantu membuat si coachee itu berpikir gitu ya, mendapatkan insight gitu ya. Terus melakukan keputusan-keputusan terkait pekerjaannya. Ya misalnya nih ada seorang karyawan yang kurang bisa melakukan komunikasi persuasif misalnya ya. Kemudian diberikanlah coaching. Ya, tapi si coach itu tidak mengarahkan harus gimana itu enggak. Tapi dia hanya memfasilitasi aja sih. Jadi membantu mencapai tujuannya. Misalnya tujuannya supaya bisa berkomunikasi secara persuasif, mempengaruhi orang lain gitu ya. Jadi coach-nya hanya membantu klien gitu ya untuk berpikir, menimbulkan insight ya, dan menstrukturkan pemikiran mereka sehingga bisa melakukan apa yang akan dikerjakan next-nya itu ya berdasarkan dari goals yang diciptakan sendiri. Ya, jadi yang menciptakan goals itu si coaching-nya itu sendiri, bukan coach-nya ya. Ya, coach-nya itu hanya membantu aja. Ya, jadi tidak terlalu mengarahkan lah seorang coach itu. Nah, kalau mentoring, nah tadi benar berbagi pengalaman, ya mungkin yang lebih senior, lebih banyak pengalamannya, itu akan berbagi pengalamannya kepada yang lebih junior atau lebih sedikit lah pengalamannya gitu ya. Misalnya kalau ngomongin tentang entrepreneur gitu ya, kan banyak tuh yang lakukan mentoring kepada kepada pengusaha-pengusaha yang sudah sukses ya. Kemudian dia melakukan mentoring, mengikuti nih kemana aja sih pengusaha itu pergi misalnya gitu ya, atau melakukan dealing-dealing atau deal-deal tentang apa proposalnya gitu ya, bagaimana membuat proposal yang baik gitu ya, bagaimana negosiasi dengan klien dan lain-lain. Itu namanya mentoring ya. Jadi atau seorang supervisor ya pengen belajar tentang bagaimana sih memimpin ya, leadership. Nah, itu dia bisa melakukan mentoring kepada atasannya, yaitu manajernya. Jadi pada saat atasannya melakukan proses leadership, yaitu si mentee ya namanya ya, kan mentor dan mentee. Nah, pada saat mentornya melakukan proses-proses leadership gitu ya, di dalam pekerjaannya, nah itu si mentee itu mengamati gitu ya, mengobservasi dan kemudian mengaplikasikannya. Itu namanya mentoring, dan mentoring lebih ke pengembangan gitu ya. Oke, kalau konseling lain lagi ya. Kalau konseling itu biasanya konsultasi atau konseling terkait masalah-masalah psikologis sih, masalah personal karyawan. Ya misalnya masalah adanya penurunan kinerja nih dari hasil performance appraisal ya, PA gitu ya, penilaian kinerja. Kok penurunan kinerjanya beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan gitu kinerjanya ya. Kemudian dipanggillah itu si karyawan itu ya. Ternyata setelah digali karyawan itu mengalami masalah pribadi yang mempengaruhi pekerjaannya. Nah, itu baru dikasih konseling gitu ya. Beda lagi kan dengan mentoring dan coaching. Kalau coaching biasanya masalah-masalah teknis pekerjaan ya. Nah, kemudian ada juga job rotation. Ya, program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda ya, atau adalah proses rotasi itu transfer pekerjaan gitu ya. Jadi misalnya tadinya dia di sekretaris ya, kemudian supaya tidak jenuh dan supaya lebih berkembang skillnya, ya dia misalnya dipindahkan ke bagian marketing misalnya. Kan berarti belajar hal-hal baru lagi ya. Kemudian ada program magang. Nah ini juga biasanya masuk ke pengembangan, apprenticeship. Ya, pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan. Jadi blended gitu modelnya ya. Jadi ada teorinya di kelas, kemudian dipraktekkan di lapangan. Atau misalnya bisa jadi seperti ini. Kayak saya punya adik ya, adik saya tuh di BUMN, di Telkom. Kemudian dia melakukan program apprenticeship atau magang di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, selama 3 bulan misalnya, atau selama 1 bulan. Nah itu kan namanya juga proses pengembangan karyawan. Itu namanya proses atau program magang apprenticeship. Gitu ya. Yaitu on the job training. Kalau yang off the job training, ya berarti dilakukan di luar pekerjaan, ya, atau misalnya di tempat-tempat tertentu, gitu ya. Atau bisa jadi tempatnya ada di kantor, tapi bukan di ruangannya, gitu ya.
Nah, off the job training ini misalnya metodenya ada lecture atau kuliah nih ya, kuliah bisa online atau offline gitu ya. Ceramah yang diberikan oleh trainer atau pengajar kepada sekelompok peserta pelatihan. Pola komunikasinya biasanya hanya satu arah gitu ya. Tapi kalau misalnya tanya jawab ya bisa jadi dua arah. Kemudian ada video presentation. Nah, ini biasanya kita belajar melalui video gitu ya. Melalui film atau melalui YouTube misalnya ya. Bagaimana melakukan suatu pekerjaan tertentu. Jadi ada tutorialnya misalnya. Kemudian ada vestibule training atau simulation. Nah, ini berarti seperti simulasi ya. Latihan yang diberikan di sebuah tempat yang khusus dirancang menyerupai tempat kerja dan dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti di tempat kerja. Jadi misalnya ini di tempat tertentu gitu ya, itu dibuat benar-benar dirancang seperti tempat yang sesungguhnya. Ya misalnya nih kalau tempat operasi itu loh. Nah, kan untuk dokter-dokter bedah gitu kan, dia kan nggak mungkin langsung melakukan operasi tanpa ada pelatihan dulu sebelumnya gitu. Nah, ini dibuatlah suatu simulasi ya untuk melakukan suatu proses pembedahan misalnya. Jadi peralatannya benar-benar seperti aslinya. Kemudian role playing ya, jadi bermain peran. Metode pelatihan yang dilakukan dengan cara para peserta diberi peran tertentu untuk bertindak dalam situasi khusus. Nah, ini misalnya kalau role playing itu yang satu berperan jadi pelanggan gitu ya, yang satu berperan jadi apa ya, staf pemasarannya misalnya atau marketing gitu ya. Nah, jadi kan tahu nih dua perspektif. Kalau jadi pelanggan tuh apa sih yang dibutuhkan ya, kemudian bagaimana sih pelayanan yang diberikan oleh si karyawan itu. Nah, itu namanya metode role playing. Kemudian juga ada pemberian studi kasus. Ya, jadi studi kasus yang dilakukan dengan memberikan beberapa kasus tertentu, kemudian peserta diminta memecahkan kasus tersebut melalui diskusi kelompok. Nah, ini biasanya kalau workshop ya, ada workshop itu kan biasanya ada studi kasus yang diberikan, kemudian didiskusikan, ya, kemudian dipresentasikan. Kemudian ada self study atau kita belajar sendiri, ya. Jadi peserta diminta untuk belajar sendiri melalui rancangan materi yang disusun dengan baik, misalnya disediakan handout gitu ya, atau melalui buku, bahan bacaan, video dan internet. Ya, pasti secara biaya akan lebih efisien. Kemudian laboratory training. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan hubungan antar pribadi. Ya, misalnya tuh kayak dibikin apa ya? Ini sebenarnya jadul sih metodenya ya. Jadi kayak ditempatkan di suatu ruangan, kemudian dilihat nih, diobservasi gitu ya. Misalnya ada konflik-konflik yang muncul ya, sehingga timbullah empati ya. Jadi kayak semacam laboratorium. Oke, kemudian ada business game atau action learning. Jadi proses belajar melalui kelompok kecil dalam memecahkan berbagai persoalan dalam pekerjaan yang dibantu oleh seorang konsultan atau ahli. Nah, ini biasanya kayak model assessment center ya. Jadi kalau dulu pernah sih ada program di TV ya, namanya The Apprenticeship. Ya, itu yang terdiri dari beberapa orang yang capable gitu ya, yang kompeten ya, kemudian dibagi dua kelompok. Ya, biasanya dikasih bisnis game. Jadi permainan games-games terkait dengan bisnis. Ya, misalnya disuruh mengerjakan suatu proyek bisnis ya. Bisnis plan-nya seperti apa sih ya. Kemudian nanti apa sih yang akan dicapai goals-nya, apa yang ingin dijual, produknya seperti apa dan lain-lain. Nah, itu namanya business games. Nah, ini prinsip-prinsip pengembangan karyawan ya. Jadi faktor-faktor pengembangan, nah ini kalau dilihat dari prosentasenya ya, ini juga saya ngambil dari slide-nya CPHCM. Real job assignment itu prosentasenya lebih tinggi, sekitar 70% dibanding training biasa yang hanya 10%, atau coaching, feedback, dan mentoring yang hanya 20%. Jadi ternyata keyword-nya adalah diversify jobs assignment. Diversify jobs atau assignment. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada itu di enlargement atau di enrichment ya, diperkaya ya, atau diperluas gitu ya, otonominya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita diberikan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan kita, tapi yang lebih menantang. Nah, ini yang sekarang menjadi tren ya dalam employee development atau pengembangan karyawan. Jadi bukan sekedar pelatihan, diberikan pelatihan saja gitu ya,
atau dikasih coaching, feedback, dan mentoring, tapi juga diberikan real job assignment. Atau misalnya seorang IT programmer gitu ya, diberikan tantangan untuk membuat suatu program tertentu. Ya, itu namanya real job assignment. Dan ini presentasinya paling tinggi ya. Nah, ini proses pembelajaran ya, ada lewat classroom ya, berbasis teknologi, ya disediakan tools, kemudian ada proses pembelajaran, ya ini tadi yang hanya 10% ya training ya. Kemudian yang 70% ini yang tadi job assignment ya, ada challenging work assignments ya, diberikan tugas-tugas terkait pekerjaan yang menantang, diberikan kesempatan untuk memecahkan permasalahan atau problem solving, ya. Kemudian memperkaya pengalaman, ya. Pengalamannya itu lebih beragam, ya. Kemudian sumber-sumber untuk meningkatkan pengetahuan juga lebih banyak, ya. Kemudian ada kolaborasi sosial dan praktis. Ya, jadi ini kalau misalnya mau lihat tadi 10, 70, 20, ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau coaching itu kan yang tadi 20% ya. Engaging with peers, jadi melakukan engagement gitu ya, bersosialisasi atau terikat dengan komunitasnya, melakukan coaching dan mentoring, kemudian melakukan observasi ya dan mengamati yang tak terlihat atau shadowing gitu ya. Jadi kayak mentoring kan tadi kayak shadow ya, kita mengikuti orangnya itu kemana gitu ya. Kemudian share lessons, jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang di-share. Nah, itu juga katanya bisa meningkatkan skill kita. Kalau kita misalnya nih, kayak saya ya, saya habis ikut workshop nih ya. Kemudian saya tidak mengaplikasikan atau tidak men-share pengalaman saya, pengetahuan saya, nah itu bisa jadi saya cepat lupa kan, tidak efektif gitu loh. Tapi kalau saya bagikan nih ke kelas, misalnya dari hasil workshop yang saya ikuti, nah itu bisa meningkatkan kapabilitas saya gitu ya. Kemudian pendekatan pengembangan karyawan ya. Jadi karyawan yang kompeten. Ya, karyawan yang kompeten. Nah, ini kalau dilihat dari on the job training dan off the job training, on the job training itu persentasenya lebih tinggi ya, 70% dibandingkan off the job training. Jadi yang diselenggarakan sendiri oleh internal perusahaan, ya, intinya ada job enrichment, assignment dan mentoring. Kemudian kalau off the job training biasanya terdiri dari training dan suruh belajar sendiri, self-learning. Nah, ini intinya adalah untuk meningkatkan performansi karyawan. Ya. Jadi kalau saya tanya kira-kira lebih efektif mana sih on the job training atau off the job training untuk mengembangkan karyawan? Mana kira-kira? Halo? Lebih efektif on the job training kah atau off the job training? Ya, Mas Henry, lebih efektif yang mana Mas kira-kira? Menurut saya on the job-nya, Bu. Ya, oke ya. Tadi On the job training. Jelas ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, on the job training itu sendiri 70% ya presentasinya. Jadi lebih efektif dibanding off the job training. Jadi daripada ngabisin duit, ya kita sewa provider training atau vendor gitu ya untuk melakukan pelatihan ya di hotel dan di mana gitu. Itu ngabisin biaya, tapi belum tentu efektif. Nah, tadi saya sempat menyinggung namanya metode experiential learning. Ya, ada yang pernah dengar nggak experiential learning? Yang pernah ngambil mata kuliah psikologi pendidikan ada dibahas nggak ini? Belum, Bu. Atas mata kuliah psikologi pendidikan nggak ada? Belajar dari pengalaman gitu ya, Bu? Ya, oke. Ya, jadi nanti kalau yang sudah ngambil psikologi pelatihan akan sudah lebih paham ya tentang experiential learning. Jadi proses belajar yang terjadi ketika subjek melakukan suatu aktivitas, ya, kemudian ia memperhatikan atau mengamati, kemudian menganalisis aktivitas yang dilakukannya itu secara kritis, lalu mencari insight atau pemahaman, ya, dari analisis tadi dan menetapkan insight tersebut dalam perilaku yang akan datang. Jadi belajar secara pengalaman dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga terjadi dalam sebuah pelatihan, ya. Nah, salah satu metode experiential learning dalam training adalah structure experience.
Jadi benar tadi experiential learning adalah belajar dari pengalaman. Jadi metodenya itu bukan yang kayak saya di kelas gitu ya. Saya di kelas cuma ngasih ceramah, ngasih materi, ya hanya mungkin tanya jawab saja gitu ya, tanpa saya ngasih tugas, saya ngasih studi kasus dan lain-lain, itu namanya bukan experiential learning. Tapi kalau saya mengkombinasikan, ya misalnya setelah saya kasih materi singkat saja ya, nggak banyak seperti ini gitu ya, hanya highlight-nya saja, kemudian saya kasih studi kasus gitu ya, atau role play dan lain-lain lah, atau games gitu ya, terkait materi itu sebenarnya, ya itu namanya experiential learning, karena subjek akan belajar dari aktivitas yang dilakukannya, ya. Kemudian dia berusaha memperhatikan, gitu ya. Oh ini ternyata dan menganalisis ya. Oh ternyata ini tuh tujuannya ini toh, gitu ya. Nah ini biasanya terlihat pada saat kita melakukan team building yang sering tuh. Ya teman-teman tahu ya team building ya semacam kayak outbound gitu ya. Itu kan kita banyak bermain games ya. Nah tapi gamesnya nggak sembarang games, tapi gamesnya itu ada insight-nya gitu ya, ada maknanya. Makanya setelah kita melakukan games gitu ya, kita diajak nih oleh fasilitatornya untuk melakukan debriefing. Itu ditanyakan kira-kira dari permainan tadi apa sih yang ditangkap oleh peserta gitu ya, apa yang dipelajari gitu ya, kemudian yang dipahami, kemudian insight apa gitu ya yang didapat oleh para peserta terkait games tadi gitu ya. Misalnya, oh ternyata games ini tuh melatih kerjasama toh gitu ya, atau melatih leadership ya, atau melatih komunikasi. Nah, itu namanya experiential learning. Ya, jadi kita mengalami sendiri gitu ya. Jadi tidak sekedar memberikan materi, dipelajari udah, tapi ada prakteknya. Nah, ini langkah-langkah metode structure experience ya. Jadi mengalami ya, kemudian mempublish ya atau memproduksi apa yang dialami itu, kemudian memproses, menggeneralisasi dan mengaplikasikan. Ini penjelasannya ya. Jadi pertama experiencing dulu, peserta dilibatkan dan bertindak atau berperilaku tertentu mengikuti suatu pola tertentu. Misalnya sudah mengerjakan tadi kasus-kasus tertentu atau mengamati pada saat bermain games, merasakan gitu ya. Kemudian publishing, peserta menyatakan kembali hal-hal yang sudah dialaminya dan tanggapan atas kesan dari pengalaman tersebut, termasuk pengalaman sesama peserta lain. Nah, makanya tadi ada namanya debriefing ya, setelah main games misalnya ya, itu nanti ditanyain gimana perasaannya gitu ya, gimana kesannya misalnya. Kemudian processing ya, peserta menyusun kembali data-data yang telah diungkapkan dalam tahap sebelumnya dan mengambil kesimpulan. Nah, tadi setelah publishing ya ditanyakan kesannya, kemudian diproses atau dianalisis sehingga bisa mengambil kesimpulan. Oh, ini tuh yang dipelajari gitu ya. Nah, baru tahap selanjutnya adalah generalizing, ya, menggeneralisasikan, menghubungkan kesimpulan pada tahap sebelumnya dengan kehidupan atau pekerjaan sehari-hari. Ya, kembali lagi kalau kita mengikuti outbound ya teman-teman, saya yakin di sini ada beberapa yang sudah pernah atau sering mengikuti outbound gitu ya, atau team building. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih kita simulasikan, bukan simulasikan ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, berdasarkan insight yang kita dapat. Ya. Oh dari games ini ternyata kerjasama tuh harus gini nih, gitu ya. Komunikasi efektif tuh harus begini nih, gitu ya. Atau berpikir analitis tuh harus begini nih. Nah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau karyawan berarti diterapkan dalam pekerjaannya. Ya, kemudian nah ini penerapan generalisasi pada kehidupan yang sebenarnya mendapatkan suatu prinsip atau pola yang berasal dari. Jadi generalizing ini tadi dengan applying ini saling berkelanjutan lah ya. Jadi kita menggeneralisasi dulu, kemudian mengaplikasikan. Nah itu tadi salah satu metode ya, metode pelatihan sebenarnya sekarang yang sudah menjadi bagian gitu ya dari proses pelatihan adalah adanya experiential learning. Kemudian ada faktor efektivitas pelatihan. Nah ini pelatihan dianggap efektif bila ada prinsip-prinsip seperti ini. Misalnya yang pertama ada participation, yaitu partisipasi ya merupakan keterlibatan seorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Jadi kalau misalnya peserta, ya misalnya ini saya lagi ngasih workshop online nih, pesertanya pasif aja gitu ya,
cuma dengerin, kadang-kadang juga nggak bisa sambil ngerjain yang lain misalnya ya, karena kan kalau online kan kita nggak kelihatan ya, bisa aja video off, kemudian di mute gitu ya, kita bebas mau ngapain aja gitu ya. Dan tidak ada keterlibatan langsung dari peserta. Kira-kira bisa efektif nggak sih pelatihannya gitu ya bagi dia gitu ya? Kan nggak akan efektif orang kalau misalnya kita juga lagi pelatihan online gitu ya, kita multitasking itu nggak akan masuk kok yang yang kita dapatkan itu nggak akan masuk ya. Jadi memang harus terlibat secara aktif. Bahkan untuk melakukan pelatihan biasanya ada namanya kontrak pelatihan gitu ya, atau kontrak belajar. Jadi suruh ngisi dulu ya supaya karyawan atau peserta yang mengikuti pelatihan itu secara sukarela memang ingin terlibat dalam pelatihan itu. Jangan terpaksa ya, nggak akan efektif kalau terpaksa. Kemudian repetition atau pengulangan ya. Jadi melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Jadi apa yang didapatkan itu diulang-ulang terus gitu ya. Ya, misalnya levelnya knowledge gitu ya. Oh, pelatihan tentang service excellence. Oh, kayaknya harus misalnya nih seorang karyawan dalam melakukan pelayanan harus seperti ini, seperti itu. Nah, itu diulang-ulang di kepala gitu ya. Kemudian pelatihannya juga harus relevan gitu ya terhadap pekerjaannya ya. Jangan sampai misalnya pekerjaannya A dikasih pelatihannya B gitu, nggak nyambung gitu ya. Kemudian ada proses transfer. Ya, adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Oh, ini sama nih ya, relevan dengan transfer. Jadi kalau relevan harus sesuai, tapi transfer itu bisa diaplikasikan. Jadi kalau misalnya Tendik ya, Tendik di UMBY diberikan pelatihan tentang service excellence. Nah, kira-kira prosesnya bagaimana mentransfernya gitu ya dalam pekerjaannya setelah dilakukan pelatihan. Kemudian diberikan feedback ya. Jadi feedback ini penting ya. Kalau misalnya peserta pelatihan sudah melakukan pelatihan, kemudian kembali lagi ke tempat kerja, gitu ya, kemudian dibiarkan saja sama atasannya, tidak diberikan feedback, kira-kira efektif nggak pelatihannya? Ya akan kurang efektif ya, karena tidak ada umpan balik, gitu ya, dari pihak lain, terutama dari atasan, ya, sehingga dia apa ya? Nggak tahu kemajuan yang sudah dicapai itu seperti apa karena tidak ada feedback. Jadi paling dirinya sendiri gitu merasakan oh kayaknya saya sudah ada perubahan tapi belum tentu orang lain merasakan hal yang sama. Nah, setelah itu baru kita melakukan evaluasi pelatihan. Jadi pelatihan sudah dilaksanakan nih ya. Kemudian dilakukan evaluasi. Nah, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi pelatihan antara lain yang pertama adalah evaluasi reaksi. Jadi evaluasi reaksi ini berdasarkan tadi ya tokohnya namanya Kirkpatrick ya. Ada 4 level. Yang pertama level reaksi. Jadi untuk mengetahui kepuasan trainee atau peserta pelatihan terhadap pelatihan yang dilakukan. Ya. Misalnya nantinya ke depannya kalau materinya kurang bagus gitu ya dari hasil masukan peserta nah bisa direvisi gitu ya. Kemudian sebagai prediktor ya, trainee mau datang kembali atau tidak karena misalnya kalau trainee-nya nggak puas ya bisa jadi dia nggak mau ikut pelatihan lagi gitu ya. Atau trainernya seperti apa sih gitu ya, trainernya oke enggak, kompeten atau enggak, bisa mendeliver materi dengan baik atau tidak, menguasai materi dengan baik atau tidak, terlibat dengan trainee atau pasif juga trainernya misalnya gitu ya. Itu reaksi, levelnya masih level reaksi ya. Jadi bagaimana mengetahui reaksi peserta terhadap training. Kemudian level knowledge atau learning ya. Jadi untuk mengetahui pemahaman trainee ya tentang penguasaan materi ya, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang baru yang didapatkan dari pelatihan. Jadi biasanya tuh ada sebelum pelatihan ya kita biasanya ngasih nih fasilitator ngasih pretest. Ya, pretest itu isinya soal-soal terkait materi yang belum disampaikan. Jadi ingin mengetahui dulu nih knowledge-nya si peserta itu seperti apa sih gitu ya. Dan nanti setelah pelatihan selesai dilakukan dikasih lagi nih post test namanya ya. Jadi ada nggak sih kemajuan peningkatan sama soalnya sama paling diacak aja gitu ya. Nah, kalau misalnya nilainya lebih tinggi, ya itu berarti dia mengalami peningkatan pengetahuan. Tapi kalau misalnya sama, ya tidak ada peningkatan pengetahuan, apalagi kalau lebih rendah gitu ya, yang sama sekali nggak efektif nih pelatihannya ya di tingkat learning. Kemudian di tingkat perilaku, ya evaluasinya membandingkan perilaku trainee sebelum dan sesudah pelatihan.
ada perubahan perilaku nggak sih, minimal perubahan sikap gitu ya. Yang tadinya misalnya nih, kalau saya pernah mengadakan atau menjadi trainer untuk pelatihan kepemimpinan transformasional. Ya, tadinya para pemimpinnya itu tidak bisa memotivasi karyawan atau bawahannya misalnya. Ya, tidak bisa menjadi tauladan, tidak bisa membangkitkan apa ya, semangat gitu ya. Sehingga karyawannya ya kurang respect sama si apa, leadernya atau pemimpinnya gitu ya. Nah, setelah dikasih pelatihan, nah ini terlihat nih kira-kira biasanya nih perilaku tuh minimal ya, minimal diberikan evaluasi perilaku ini 2 minggu setelah pelatihan. Ya. Jadi misalnya nih saya kasih saya wawancarai nih bawahannya, kira-kira si Bapak ini gitu ya, menurut Anda sudah ada perubahan nggak sih dalam memimpin misalnya? Ya, atau diberikan angket gitu ya, si bawahannya suruh ngisi gitu ya. Itu untuk melihat perilaku, perubahan perilaku ya. Kemudian yang terakhir ini evaluasi hasil. Nah, ini biasanya jarang dilakukan sampai ke level ini gitu ya. Karena ini membutuhkan waktu lagi gitu ya. Biasanya di akhir tahun gitu ya untuk melihat hasil pelatihan karena berdampak pada organisasi. Nah, yang dilihat apa? Biasanya dari dari turnover yang rendah misalnya atau dari produktivitas ya, kemudian dari kepuasan pelanggan, berarti kan harus ada survei-survei tertentu gitu ya. Nah, ini biasanya ada beberapa perusahaan yang melakukan sampai level hasil, ada yang sampai level perilaku aja. Bahkan ada yang sampai level learning aja. Jadi cuma pengen melihat peningkatan pengetahuan saja. Nah, kalau terkait sama penelitian gitu ya, biasanya kan kalau penelitian juga banyak yang melakukan pelatihan sebagai intervensinya. Ya, jadi ini saya bahas sekilas saja tipe-tipe desain penelitian eksperimen yang menggunakan pelatihan. Ya, jadi untuk mengetahui efektivitas pelatihan secara sistematis dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rancangan eksperimen. Seperti yang pertama ada post-test only design. Ya, di sini misalnya ada training ya atau intervensi berupa training, pelatihan kemudian diukur. Ya, jadi cuma diberikan post-test aja. Tapi yang kedua ada pretest, post-test, desain. Yang tadi saya bilang sebelum pelatihan ada pretest dulu, ya. Kemudian setelah pelatihan diberikan post-test. Kemudian yang ketiga ada pretest only control group design, ya. Jadi sini sudah bagus ya, jadi ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol, ya. Jadi nanti ada diberikan pretest juga diberikan post-test, ya. Bagi dua kelompok itu, kelompok yang diberikan eksperimen atau intervensi dan kelompok yang tidak diberikan intervensi. Jadi nanti tinggal dibandingkan. Tapi ini baru pretest ya. Kalau yang lengkap ada pretest, post-test, control group design. Ya, jadi ada pretest, ada intervensi, ya, kemudian ada post-test, ya, kemudian yang kelompok kontrol juga diberikan sama pretest, ya, tapi tidak diberikan pelatihan, kemudian diberikan post-test, kemudian dibandingkan keduanya. Kalau misalnya hasilnya lebih bagus, gitu ya, lebih meningkat yang kelompok eksperimen, berarti pelatihannya signifikan, gitu ya, untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya kalau saya pelatihan kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan komitmen organisasi. Nah, itu kan tujuannya untuk meningkatkan komitmen organisasi. Oke, sudah cukup ini materinya. Saya kayaknya nggak banyak-banyak, kalau nggak salah 30 slide ya. Biasanya saya lebih dari itu. Jadi pelatihan dan pengembangan merupakan materi terakhir sebelum teman-teman masuk ke UTS. Ya, jadi UTS nanti materinya dari pertama ya dari tentang manajemen SDM secara umum, kemudian tantangan MSDM, kemudian manpower planning, kemudian analisis jabatan, kemudian rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja dan pelatihan serta pengembangan. Oke, untuk pelatihan dan pengembangan ada pertanyaan dulu? Apakah sudah cukup mendapatkan gambaran tentang pelatihan dan pengembangan bagi teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, mumpung kelas online jadi biar lebih interaktif ya. Kalau mau bertanya langsung monggo. Gimana? Ada pertanyaan atau sudah cukup?
paham atau bingung? Sejauh ini udah paham, Bu. Sudah cukup paham. Ya, Sejauh ini semoga masih paham, Bu. sejauh ini masih paham, sejauh itu nggak tahu ya. Ya, jadi intinya saya ulangi lagi ya. Kita kan belajar MSDM ya, Manajemen Sumber Daya Manusia, atau mata kuliah PSDM, Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Intinya ada pilar-pilar dalam MSDM gitu ya, yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ya, kalau saya mengikuti workshop HCM ya, Human Capital Management, itu kan dari mulai planning. Planning itu sama dengan OD ya, kalau misalnya diistilahkan ya, organizational development. Itu nanti kita tadi belajar manpower planning gitu ya, kalau di sini ya. Kemudian terkait visi misi itu harusnya ada di OD, struktur organisasi. Ya, kemudian setelah planning kita belajar tentang bagaimana attract ya, acquiring. Ya, jadi merekrut calon karyawan ya sebagai SDM di organisasi nantinya melalui rekrutmen dan seleksi gitu ya. Oh ya, analisis jabatan juga masuk ke planning ya. Nah, yang acquiring atau attracting itu ada rekrutmen dan seleksi. Oke, kemudian selanjutnya ada development, training, development ya. Nah, itu ada training, kemudian ada penilaian kinerja, ya. Kemudian setelah itu ada manajemen karir, ya, dan lain-lain. Nah, manajemen karir kita bahas setelah UTS. Jadi sampai dengan UTS besok kita hanya sampai di pelatihan dan pengembangan. Kalau soal penilaian kinerja ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Izin tanya, Bu. Kalau di bagian penilaian kerja, kalau penilaian kerja itu, Bu, kita memakai penilaian yang bagaimana itu tergantung dari perusahaannya atau bagaimana, Ibu? Karena itu banyak jenis-jenis penilaian kerja. Ya. Jadi seandainya kita ingin mengadakan penilaian kerja di suatu perusahaan gitu, Bu. Jadi untuk memilih penilaian kerja itu kita milih sendiri atau bagaimana, Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi penilaian kinerja itu kan memang banyak metodenya ya, banyak tekniknya ya. Nah, perusahaan ya yang sudah memiliki apa ya, sense of atau memiliki visi untuk mengembangkan karyawan gitu ya, biasanya penilaian kinerjanya juga sudah dibuat yang objektif. Ya, makanya kemarin saya tanya ya kira-kira yang paling efektif menurut teman-teman itu seperti apa. Jadi kalau yang dari contoh-contoh slide saya itu memang metode penilaian kerja yang umum. Tapi ada beberapa yang sudah tidak pernah dilakukan lagi ya. Ada yang sangat subjektif ya, misalnya rating scale yang tidak menggunakan indikator perilaku ya, atau tidak ada bukti atau evidence-nya. Nah, makanya kalau sekarang biasanya menggunakan KPI, Mas, namanya. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi yang dinilai adalah output-nya, hasil kerjanya. Ya. Jadi ini kan sudah nyata nih, sudah ada evidence-nya ya. Nah, misalnya kalau pemasaran ya targetnya harus menjual berapa misalnya motor ya, harus bisa menjual berapa motor dalam 1 bulan. Nah, itu nanti kan di KPI-nya kan sudah ada targetnya dan bobotnya. Nah, dari situ sudah terlihat kira-kira dia memenuhi target atau enggak. Ya, jadi ada beberapa target, kemudian di total ya, kalau misalnya nanti di atas 90% gitu ya, itu berarti nanti dia dianggap sudah memenuhi target atau di atas standar. Nah, itu nanti dikasih reward ya. Jadi penilaian kinerja yang tidak ada reward-nya juga percuma gitu ya, tidak akan bisa memotivasi karyawan ya. Ya, karyawan ngapain sih bagus-bagus gitu ya kerjanya kalau nggak ada reward-nya gitu ya. Atau reward-nya ada tapi berupa wacana aja gitu ya, tidak diberikan, tidak ada bonus maksudnya. Nah, makanya kalau misalnya kita mau tahu ya penilaian kinerja yang bagus ya kita harus mencari referensi sebanyak mungkin gitu ya. Kalau yang sekarang banyak dipakai itu KPI namanya atau OKR, ada lagi Objective Key Result, sama-sama melihat hasil kerjanya. Nah, KPI ini ada yang berdasarkan pekerjaan, ada yang berdasarkan kompetensi. Nah, kalau berdasarkan kompetensi itu misalnya kayak soft skill gitu loh. Leadership-nya seperti apa,
integritinya seperti apa, misalnya terkait dengan value perusahaan. Nah, itu nanti juga ada skor-skornya, ada level indikator perilakunya yang misalnya kalau manajer tuh harus 4, tapi levelnya seperti apa sih? Nah, itu namanya penilaian kinerja yang komprehensif kalau menurut saya. Ya, jadi menghindari subjektivitas. Kalau misalnya kayak rating scale ya, cuma di rating gitu ya, 10, 9, 8 misalnya. Atau kayak saya dulu pernah ya, di suatu company gitu ya, penilaian kinerjanya itu jadi kayak pakai skala ya, 1 sampai 5 ya. Rendah atau kurang ya, kurang sekali, kurang, cukup, baik, baik sekali gitu ya. Terus ininya aspeknya apa aja misalnya, ketepatan waktu, kedisiplinan, terus kejujuran, terus apalagi kerjasama dan lain-lain. Itu nilainya cuma dinilai dicontreng aja 4, 3, 2, 1. Itu menurut teman-teman subjektif nggak sih? Nggak ada bukti perilakunya loh. Objektif kan? Enggak, Bu. Nah iya, nggak objektif kan? Nah itu kan bisa membuat karyawan jadi demotivasi kalau misalnya dia dinilainya tidak sesuai dengan kan harusnya kalau namanya penilaian kinerja yang objektif satu lagi harus menganut 360 derajat. Jadi yang menilai itu atasan, kita sendiri, rekan kerja, sama customer biasanya, itu yang bagus. Minimal tuh lebih dari, kalau cuma atasan sama saya, karyawan sama atasan gitu ya, yang nilai cuma atasan aja apa nggak subjektif, ya kan? Nah itu juga harus diperhatikan, siapa saja sih yang memberikan penilaian gitu. Jadi intinya tuh harus objektif gitu. Gitu Mas Henry. Nanti bisa Iya, Bu, terima diproduksi kasih, Bu. dengan kinerja kalau yang masih dipakai itu KPI atau OKR ya. Oke, ini ada yang nanya. Terus Bu, Hah? izin nanya lagi Bu. Oh ya. Terus Bu, ketika melakukan penilaian itu dan ada penilaian yang mendapatkan nilainya yang lebih rendah gitu Bu, penilaian kerja yang rendah, apakah yang mendapatkan nilai rendah itu akan diberikan pelatihan atau pengembangan atau bagaimana? Oke. Ya, jadi setelah penilaian kinerja dilakukan gitu ya, biasanya itu kan penilaian kinerja itu entah 1 semester sekali, entah 1 tahun sekali, dan biasanya 1 semester sekali gitu ya. Kemudian bertemulah tuh atasan dengan bawahan, gitu ya. Biasanya bagus tuh gitu ya. Jadi penilaian kinerja sudah dikumpulkan gitu ya, hasilnya sudah diketahui oleh manajer masing-masing. Nah, biasanya manajer manggil tuh si karyawan masing-masing ke ruangannya misalnya gitu ya. Kemudian sama-sama membacakan hasilnya gitu loh. Maksudnya hasilnya itu dilihat gitu loh oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian ditanya ini, kira-kira kamu sudah cukup puas dengan penilaian ini gitu ya. Nah, nanti ada proses tanya jawab, kemudian proses feedback-nya. Itu yang penting feedback, Mas. Penilaian kinerja itu kalau nggak ada feedback-nya percuma. Nggak ada reward-nya juga percuma. Jadi dari feedback itu kan tahu nih dari kedua belah pihak, kalau saya menilai seperti ini karena ini. Terus yang karyawannya bisa aja dia beradu argumen kalau memang dia punya bukti yang kuat gitu kan. Makanya sebenarnya kalau kerja tuh harus ada logbook dan lain-lain gitu ya. Itu salah satu buktinya gitu, evidence-nya bahwa kita tuh sudah melakukan ini. Makanya KPI itu bagusnya gitu, dia objektif. Nah, nanti kalau misalnya di bawah standar ternyata ya, nah itu biasanya ada tindak lanjutnya atau follow up-nya. Ya tadi misalnya CMC tadi, mau diberikan coaching, mentoring, atau counseling. Gitu ya. Ternyata atau misalnya training ya, atau yang lain lagi misalnya diberikan teguran gitu ya. Tapi biasanya diberikan pilihan-pilihan itu untuk follow up-nya itu mau diberikan pelatihan atau coaching dan lain-lain. Jadi tetap nggak harus kita langsung kasih punishment, Mas, tapi kita kasih bentuk lain untuk meningkatkan kemampuannya gitu ya, atau motivasinya dengan cara tadi coaching dan lain-lain. Gitu. Sudah cukup. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, ini ada yang bertanya, penilaian kinerja ini apakah hanya akan dilakukan oleh HRD atau staf personalnya saja, atau juga bisa dilakukan oleh kepala bagian? Oke, ya. Jadi sebenarnya bagus nih. Jadi yang melakukan penilaian kinerja ya bukan HRD, tapi manajer masing-masing, ya, atau user masing-masing bagian. Ya, jadi kalau HRD itu hanya memfasilitasi template-nya biasanya. Jadi kalau KPI, ya template KPI-nya seperti apa sih, nanti diisi apa, nah itu yang mengisi manajernya. Kemudian penilaian kinerja yang baik itu kan harus diawali oleh pertemuan kedua belah pihak, antara atasan dengan bawahan. Ada kesepakatan target yang disetujui seperti apa. Ya, kalau misalnya
di slide saya kan ada SMART ya, ada specific, measurable, ya, attainable gitu ya. Kemudian reasonable atau bisa dicapai gitu ya, dan ada jangka waktunya. Nah, itu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi sebenarnya yang bagus tuh penilaian kinerja tuh hasil kesepakatan kedua belah pihak, bukan yang dibuat sama atasan aja gitu. Makanya kalau KPI ada target-targetnya yang disusun, kemudian ditanya ini ke karyawannya, kira-kira kamu dengan target segini gimana nih? Bisa jadi karyawannya bilang, wah kayaknya kurang nih targetnya, bisa jadi saya pengennya ditambahin. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Nah, itu makanya yang melakukan penilaian kinerja itu adalah atasannya, bisa jadi Pak. Yang tadi saya bilang loh 360 derajat. Jadi masing-masing menilai ya. Atau kalau pakai KPI masing-masing itu menginput ya. Jadi karyawan itu misalnya dashboard ya KPI-nya ya lewat online. Jadi targetnya apa, dia udah capai langsung aja di-input. Ya, nanti kan ketahuan. Nanti dipantau sama manajernya dan dipantau sama HR biasanya. Karena udah lewat online ya, jadi gampang untuk memantaunya. Itu Mbak Nur, semoga cukup menjawab ya. Ada lagi yang lain? Oke, jadi saya sekali lagi sampaikan bahwa tesnya atau UTS-nya pilihan ganda 50 soal. Ya, jadi saya kasih kisi-kisi aja lebih banyak di materi-materi awal ya, tentang tantangan MSDM gitu ya, tentang MSDM itu secara umum gitu ya, yang lain-lainnya hanya tambahan-tambahan. Tapi juga saya nggak terlalu yang detail ya, jadi teman-teman nggak usah takut lah. Soalnya banyak ya, memang banyak ya, MSDM itu kan banyak. Tapi saya nggak terlalu detail sih soalnya. Jadi insya Allah kalau bermain secara logika gitu ya, itu akan bisa menjawab. Ya. Jadi nanti teman-teman standby aja sesuai jamnya, ya waktunya kurang lebih saya kasih waktu kalau nggak salah 75 menit. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin waktunya, ya. Kalau ada yang error-error gitu ya, itu nanti jangan lupa langsung komunikasi ke dosennya ya. Jadi saya minta buktinya biasanya saya minta screenshot, ya karena TU biasanya minta tolong di screenshot gitu ya. Errornya itu seperti apa gitu ya. Nanti saya juga bisa mantau gitu dari e-learning. Ya, jadi dipersiapkan perangkatnya sebaik mungkin, ya sinyal, data, paket data dan lain-lain. Ya, jadi jangan sampai hal-hal teknis seperti itu yang menjadi hambatan ya dalam mengerjakan UTS. Oke, sambil dibaca-baca, ini saya juga punya buku. Oh, sorry nggak kelihatan ya, sebentar. Teman-teman bisa cari buku MSDMC yang lain ya, nggak harus yang dari referensi saya. Ini saya pakainya yang dari Marihot Tua Effendi Haryanja. Ada juga yang dari Dev Ulrich ya. Dev Ulrich itu saya referensikan karena bagus ya. Jadi teman-teman itu dari sekarang bacalah bukunya Dev Ulrich itu ya tentang HR champion ya, karena beliau tuh memang pemerhati HR ya, praktisi HR atau di bidang manajemen lah. Bapaknya salah satu bapak ilmu manajemen ya. Terutama manajemen SDM. Ya, jadi baca-baca jurnal juga ya, kalau misalnya susah bahasa Inggris ya carilah yang bahasa Indonesia karena MSDM itu penelitiannya banyak ya. Jadi carilah yang terkini ya, tahunnya dibatasi misalnya 5 tahun terakhir gitu. Atau baca artikel-artikel, ikut komunitas HR, nah itu sangat membantu teman-teman untuk meningkatkan pengetahuan di bidang HR ya. Jadi dari sekarang membekali diri gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau masuk HRD ya sudah adalah beberapa pengetahuan yang didapatkan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya ini bisa saya save ya, saya upload di YouTube ya. Takutnya tadi ada patah-patahnya. Ya, terima kasih banyak partisipasi teman-teman. Selamat belajar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo loh di WA group saya terbuka ya. Kalau bisa di WA group aja, nggak usah japri ya. Jadi biar lebih interaktif lagi, lebih aktif ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat belajar sekali lagi ya. Jangan sampai tadi masalah-masalah teknis menjadi hambatan teman-teman ya. Dipergunakan sebaik mungkin waktunya. Dikacauin. Gimana? Oke, saya tutup. Mungkin untuk terakhir saya mau foto bersama nih ya, karena kita kan juga
sudah pertemuan terakhir sebelum UTS, monggo dibuka dulu ininya, videonya. Yang mau dibuka, monggo. Nggak dipaksa ya. Saya pengertian kok. Ya. Oke, saya tunggu dulu. Oke, sambil senyum ya. Biar kita semangat. Ya. Kalian nggak ada minggu tenang ya, berarti langsung minggu depan UTS ya? Iya Bu, benar. Langsung. Iya Bu, bener Bu. Kenapa nggak ada minggu tenang? Aduh, ya ampun. Iya Bu, nggak ada minggu tenang. Itu besok libur nggak Bu? Di hari apa Bu? E-learning. E-learningnya ikut libur nggak Bu? Itu kan ada merah ya kalau nggak salah Bu. Ya, biasanya tetap. Namanya e-learning ada liburnya. Benar. Oke ya, saya Saya banyak banget. Ya. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3, smile. Oke, coba slide selanjutnya. Waduh, ini banyak yang tutup. Deh. 1, 2, 3. Aku setelah Ibu, maaf nggak bisa buka kamera, Bu. Lagi di jalan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, saya copy paste. Oke ya, terima kasih teman-teman. Selamat berlibur kalau mau berlibur. Masih ada long weekend, tapi ya tadi nggak libur ya. Tapi kalau mau liburan, monggo. Kita ketemu lagi nanti 2 minggu lagi berarti ya. Kan e-learningnya 2 minggu ya. Kalian dapatnya tanggal 11 ya, masih lama. Kalau yang kelas malam itu kalau nggak salah minggu depan ini besok Selasa sudah ujian. Kalau nggak salah ya. Oke, jadi masih ada waktu untuk belajar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.